Halo semuanya, jadi kami dari kelompok 3 pada hari ini diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil penelitian yang telah kami lakukan dengan judul proyek Peran Investasi Pendidikan dalam Memajukan Pertumbuhan Ekonomi dan Menekan Angka Kemiskinan di Daerah Pengerengan. Pada presentasi hari ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai 6 subtopik. Yang pertama yaitu latar belakang, yang meliputi alasan mengapa kami memilih topik kemiskinan sebagai proyek yang kita jalankan, dan juga mengapa memilih sekolah Emi Al-Husni sebagai salah satu sekolah tempat kita untuk melakukan proyek ini. Lalu yang kedua adalah tujuan dari proyek ini. Yang ketiga adalah metode penelitian yang kelompok kami gunakan. Yang keempat adalah kajian teori. Kelima adalah hasil dan pembahasan yang telah kami dapatkan. Dan juga keenam adalah kesimpulan dari proyek yang telah kami laksanakan. Nama saya Jenny Haryanti dan saya akan menjelaskan tentang latar belakang kenapa kita memilih sekolah MI Husni ini. Nah, karena kemiskinan sama kelaparan ini sekarang tuh merupakan masalah umum dan kita memiliki eh, target global yang baru di 2030 untuk mengurangi atau menghilangkan target kemiskinan dan juga kelaparan di seluruh dunia. Nah, eh, banyak nih faktor yang bisa membantu menghambat kita untuk mencapai target ini karena banyaknya ketidakrataan akses pendidikan maupun infrastruktur di area-area yang kayak pelosok atau desa atau tempat terpencil gitulah yang susah dijangkau. Nah, salah satu alasan kita memilih yang sekolah MI Ayusni ini salah satunya juga karena sekolah ini berada di bawah naungan Kementerian Agama. Nah, kita juga mencari di mana sekolah yang di zona miskin dan kurang lebih dekat lah dengan tempat kita agar gampang dicapai. Nah, target kita juga adalah yang tingkat tingkat SD ya. Nah, eh, kita ini mendapatkan banyak sekali ilmu dari eh, mendapatkan banyak sekali ilmu dan juga pengalaman dari kunjungan kali ini. Dan setelah itu kita menyadari bahwa seberapa banyaknya dan seberapa parahnya masalah-masalah sosial yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan kami melaksanakan proyek ini. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi hubungan antara akses pendidikan yang terbatas dengan tingkat kemiskinan di kawasan miskin. Untuk poin 1 dan poin 4 kita sama-sama mengidentifikasi em, bagaimana hubungan sebab akibat antara kurangnya pendidikan dan rendahnya pendapatan atau kesejahteraan ekonomi. Di mana kita juga menemukan apakah ada hubungan yang signifikan antara akses pendidikan yang rendah dengan kemiskinan. Setelah itu, kelompok kami juga menganalisis dampak kemiskinan terhadap keterbatasan akses pendidikan di kawasan miskin. Khususnya kita mengambil desa Pengarengan, di mana kita menilai dampak langsung dan juga tidak langsungnya dari kemiskinan terhadap akses pendidikan, seperti keterbatasan finansial yang akhirnya menghalangi sebuah keluarga atau suatu keluarga untuk menyekolahkan anaknya, dan juga dengan adanya kemiskinan tersebut meningkatkan kurangnya fasilitas pendidikan di daerah terpencil. Lalu kita juga kelompok kami mengevaluasi bagaimana kurangnya akses pendidikan itu ternyata menghambat pertumbuhan ekonomi lokal. Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada kelompok kami yang nantinya bisa dijadikan dasar dalam menentukan kebijakan ataupun saran yang tepat untuk meningkatkan akses pendidikan dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Next, di sini kita juga menggunakan metode penelitian eh, dalam melakukan penelitian kami, di mana kita menggunakan kelompok kami menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik semi terstruktur, di mana pendekatan kualitatif dengan teknik semi terstruktur ini adalah sebuah teknik yang digunakan kelompok kami khususnya menggunakan wawancara yang
menyiapkan rangkaian pertanyaan yang nantinya diberikan kepada narasumber yang ingin kita tanyakan. Dalam penelitian ini, kelompok kami itu menggunakan observasi dan juga wawancara sebagai metode utama dalam pengumpulan data, di mana observasi ini kita melibatkan masyarakat-masyarakat dan juga anak-anak dari sekolah MI Al Husni dan juga tenaga pendidik yang ada di sekolah tersebut, di mana kita melihat dan juga mengobservasi bagaimana proses belajar mengajar di sekolah tersebut, akses pendidikan, dan juga kualitas pendidikan yang diterima, termasuk tuh faktor biaya, fasilitas, jarak sekolah, dan juga dukungan dari pemerintah atau lembaga yang terkait. Prosedur penelitian ini juga meliputi penentuan lokasi penelitian di daerah pedesaan. Setelah itu, kelompok kami juga mengidentifikasi responden yang relevan dengan penelitian yang kita lakukan, seperti tenaga pendidik, kepala sekolah, dan juga masyarakat yang tentunya berperan sebagai orang tua. Setelah itu, kelompok kami melakukan perbandingan dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dan juga data-data dari situs internet. Selanjutnya adalah kajian teori. Nah, teori yang kita ambil tuh ada tiga. Yang pertama itu teori modal manusia atau human capital theory. Menurut Becker, modal manusia adalah investasi yang dilakukan oleh individu atau masyarakat dalam meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan mereka melalui pendidikan, hmm, pelatihan, dan pengalaman kerja. Menurut teori ini, peningkatan modal manusia melalui pendidikan berkualitas akan membuka kesempatan kerja yang lebih luas yang nantinya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Lalu yang kedua ada teori mobilitas sosial atau social mobility theory. Mobilitas sosial dapat terjadi karena faktor-faktor seperti pendidikan, keahlian, status ekonomi, dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mencapai posisi sosial yang lebih tinggi atau lebih rendah. Di daerah pedesaan, dengan peningkatan pendidikan berkualitas akan membantu masyarakatnya untuk menerima keterampilan dan pekerjaan yang lebih baik. Teori yang ketiga, teori pertumbuhan endogen yang dikembangkan oleh Robert Lucas, Paul Romer, dan Robert Barro, menekankan pentingnya faktor internal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama melalui investasi dalam sumber daya manusia, seperti pendidikan dan pelatihan. Di perdesaan, peningkatan kualitas SDM dapat meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan kapasitas inovasi yang sangat penting untuk pengembangan usaha lokal. Hal ini akan mendorong terciptanya peluang ekonomi baru, baik dalam sektor pertanian, industri kecil, maupun jasa. Dengan bertumbuhnya sektor-sektor ini, pendapatan masyarakat perdesaan meningkat, dan kesenjangan antara daerah pedesaan dan perkotaan dapat berkurang, yang gilirannya membantu mengurangi tingkat kemiskinan sebab pengurangan kemiskinan tidak hanya tergantung pada bantuan luar, tetapi juga pada peningkatan kualitas kapasitas SDM dalam jangka panjang. Sebelum saya mulai membahas hasil dari penelitian kami, perkenalkan nama saya Felicia Charing Fernanda dengan NIM 2802482692. Nah, dari hasil penelitian kami dan kunjungan kami mengetahui kalau akses perjalanan untuk menuju sekolah MI Al Husni itu sangat amat sulit untuk dijangkau, bahkan ketika kami menuju sekolah menggunakan kendaraan mobil itu susah sekali. Terus juga banyak jalanan yang mungkin belum diperbarui gitu. Nah, terus juga di sekolah ini kami menemukan fakta bahwa tidak banyak sekali guru laki-laki. Yang dimana menurut saya sendiri peran dari guru laki-laki sendiri itu sangat penting. Nah, karena kenapa nggak banyak guru laki-laki di sekolah ini? Hal ini dikarenakan adanya stereotip di mana mereka itu berpikir kalau guru perempuan itu lebih cocok ditempatkan di sekolah di tempat SD gitu. Hal ini dikarenakan tidak adanya role model karena mereka berpikir kalau untuk menjadi guru SD mereka perlu adanya sifat yang lembut gitu. Terus juga karena adanya pemikiran tradisional yang berpikir kalau laki-laki itu gak boleh menjadi guru. Itu balik lagi karena menjadi guru itu kan kita perlu sifat yang lembut dan humble yang dimana sifat itu agak mirip dengan sifat perempuan. Terus juga banyak laki-laki yang zaman sekarang ini tuh udah gak minat untuk menjadi guru karena kurangnya gaji terus juga menurut mereka menjadi guru itu kurang menarik.
Nah, selain itu, kita juga nemuin kalau kondisi bangunan di sekolah itu juga kurang layak untuk dijadikan tempat belajar. Terus juga teman lainnya itu kita nemuin kalau ada satu kelas yang kelas itu dihuni sama anak kelas 4 dan anak kelas 5. Perkenalkan, saya Antonius Wibet Susilo dengan NIM 280244553. Kali ini akan membahas tentang topik yang berkesinambungan dengan apa yang tadi dibahas oleh Feli sebelumnya tentang hasil penemuannya. Jadi kita menemukan bahwa sesampainya di sana, melalui jalan yang memang tidak ditemukan di Google Maps, seperti yang tadi dijelaskan, masih sangat sulit untuk menemukan sekolah ini. Karena selain letaknya yang cukup dalam, jalanan juga sangat sulit untuk diakses baik roda 4 maupun roda 2. Kita menemukan juga bahwa lapangan yang tidak cukup layak untuk digunakan karena masih banyak gelombang, masih banyak bebatuan seperti yang dapat dilihat di gambar paling kanan itu. Selain itu juga ruangan kelas yang kami temukan bahwa masih banyak juga mengalami masalah seperti di plafon-plafon di atapnya yang mengalami kerusakan banyak sekali bolong-bolong, dan itu sangat sangat berbahaya bagi para siswa-siswi yang mungkin sedang menjalankan pembelajaran, proses belajar mengajar di ruangan tersebut. Karena masalah dari plafon yang bolong-bolong dan rusak ini, maka sekolah itu melakukan sistem pendidikan yang dimana dua ruang kelas, kelas 3 dan kelas 4 itu dijadikan satu dan hanya dipisahkan oleh sebatas papan tulis kayu sehingga dapat digunakan satu ruang kelas itu menjadi dua kelas. Uh, Mungkin selama kita menemukan masalah ini, banyak juga masalah lain seperti stop kontak yang ada di tengah ini. Stop kontak ini kita bisa lihat bahwa bentukannya sudah sangat hancur, sangat tidak aman untuk para siswa-siswi yang ada di sekolah tersebut. Apalagi dalam jenjang pendidikan tingkat SD yang dimana mayoritas dari mereka belum terlalu paham tentang apa itu bahayanya tegangan listrik yang mungkin mereka terima jika mereka memegang colokan tersebut. Selain itu juga fasilitas yang ada seperti kursi, meja yang seperti dilihat di gambar masih banyak yang rusak, lalu juga mengalami banyak kekurangan dari jumlah yang dapat digunakan. Karena saat kami berkunjung ke sana, kami menemukan bahwa para murid-murid di sana harus membawa meja dan kursi dari kelas lain ke ke ruang kelas yang lain hanya untuk melanjutkan proses belajar mengajar mereka untuk mata pelajaran yang lainnya lagi. Selain itu juga dari segi fasilitas yang lain seperti kamar mandi yang hanya berjumlah dua ruangan, ruangan mungkin 1 x 1,5, sangat kecil, dan juga uh, mengalami banyak sekali masalah seperti pintu yang tidak bisa dikunci, lalu juga tidak terlalu higienis untuk digunakan karena sangat kotor, cukup kotor lah. Lalu juga area tempat wudhu yang biasa digunakan oleh murid-murid MI Al Husni yang semuanya beragama Islam seharusnya menjadi tempat yang suci, bersih untuk digunakan. Tapi malah kita temukan bahwa banyak sekali lumut-lumut di sana yang dapat mengontaminasi kesehatan mereka juga saat digunakan saat berwudu, di mana air yang mengalir mungkin saja sudah terkontaminasi dengan lumut-lumut yang ada di pipa-pipa tersebut. Lalu juga kami menemukan bahwa tidak ditemukannya banyak penunjang pembelajaran dari segi teknologi seperti proyektor, komputer, tidak adanya lab komputer, lalu juga belum dibangunnya perpustakaan yang masih sampai saat ini diimpikan oleh Emi Al Husni untuk dibangun, tapi belum terwujud karena kan ada masalah biaya, sehingga masih banyak sekali yang harus dikembangkan, diperbaiki dari sekolah ini. Selain itu juga tidak ditemukan kantin karena mereka makan itu menggunakan melewati warung yang berada di dekat sekolah, sehingga belum terlalu terjamin dari segi kebersihan, kesehatan, dan juga berbahaya bagi mereka juga karena mereka harus menyeberang dari sekolah keluar sekolah di saat jam istirahat, di mana seharusnya para siswa-siswi itu tetap berada di dalam area sekolah saat masih jam proses belajar mengajar. Dari hasil penemuan ini kami menemukan bahwa memang masih sangat cukup banyak kekurangan dari sekolah MI Al Husni untuk disebut sekolah yang layak bagi para siswa-siswi di daerah tersebut. Jadi semoga di kedepannya nanti akan ada perbaikan sehingga dapat menjadi sekolah yang lebih layak lagi. Silakan next.
Nah, kembali lagi dengan saya Felicia Chanung Fernanda. Saya akan membahas kesimpulan dari hasil penelitian yang pertama. Nah, dari yang pertama ini dapat kita simpulkan kalau sekolah MI Al Husni ini dari segi infrastrukturnya itu sangat amat tidak layak untuk dijadikan tempat untuk belajar dan mengajar. Karena tidak adanya ruang kelas yang mendukung, terus juga tidak ada juga perpustakaan. Terus juga dari saran dan rekomendasi tindakan itu karena kami sudah melakukan penelitian ke daerah desa Paderangan, kami memberikan saran ada baiknya pemerintah memberikan sedikit perhatian ke sekolah MI Al Husni dan memberikan sedikit bantuan seperti beasiswa. Terus juga menurut kami pemerintah harus memberikan pelatihan bagi warga-warga di daerah desa Paderangan karena untuk sektor perekonomiannya mereka itu kurang terbantu dan juga karena adanya infrastruktur seperti jalanan mereka itu kan kurang bagus. Jadi mungkin ada baiknya pemerintah memperbarui atau mencor jalanannya agar membantu sektor perekonomian mereka. Kenalkan, nama saya Angel Florinata dengan NIM 28024288816. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai kesimpulan yang kami dapatkan, di mana pelaksanaan proyek di sekolah MI Al Husni telah berhasil dilaksanakan dengan baik oleh kelompok kami, di mana menurut kami untuk memastikan dampak jangka panjang tentunya dibutuhkan program pelatihan kerja supaya meningkatkan peluang kerja di daerah pedesaan tersebut. Lalu, di penelitian ini kami juga menghadapi beberapa keterbatasan dan juga sebagai tantangan bagi kami dalam melakukan proyek ini. Salah satunya adalah jarak sekolah yang jauh, sehingga mempersulit pemantauan siswa secara konsisten. Terutama karena adanya terbatasnya akses transportasi yang telah dijelaskan oleh teman saya yang tadi, di mana hal tersebut menjadi tantangan bagi kelompok kami untuk melaksanakan penelitian jangka panjang. Lalu berdasarkan temuan dan kendala yang dihadapi, rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah memfokuskan pada teknologi, di mana mengembangkan strategi monitoring seperti aplikasi pembelajaran jarak jauh ataupun juga pelacakan digital. Hal tersebut dapat mengatasi tantangan geografis dalam melakukan penelitian oleh masyarakat sekitarnya. Itu saja dari penjelasan yang dapat kelompok kami sampaikan, dan juga sebagai paparan hasil penelitian kami. Jika ada salah kata dan juga uh, penuturan kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.